Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Ahmad Fajri Ramadan dengan NIM 21090 123 1300086. Di sini saya akan mempresentasikan uh, materi materi dari mata kuliah Inspeksi LAS, yaitu saya mendapat materi leak test dan uji makroeca. Oke, sebenarnya apa itu leak test? Leak test sendiri adalah metode untuk mendeteksi kebocoran pada sambungan las atau spesimen las yang menahan tekanan. Di kapal, uji ini diterapkan pada tangki bahan bakar, balas, air tawar, serta sistem perpipaan. Pengujian dilakukan dengan udara bertekanan rendah, larutan sabun, peredaman air, atau vacuum box. Yang selanjutnya itu ada pengertian uji makroeca. Uji makroeca sendiri adalah salah satu metode pengujian metalografi yang bersifat merusak atau destruktif testing untuk mengevaluasi struktur internal material, khususnya logam dan lasasan. Tujuannya adalah untuk mengungkap struktur makro atau struktur yang terlihat dengan mata telanjang dari spesimen yang telah dietsa. Untuk metode leak test sendiri, saya masukkan ada 3. Pertama ada air pressure test. Air pressure test, tangki atau kompartemen diisi dengan udara bertekanan rendah, sekitar 0,2 bar. Setelah itu, semua sambungan las disemprot dengan larutan sabun. Munculnya gelombang sabun menunjukkan adanya kebocoran pada tangki yang sedang dites. Selanjutnya itu ada vacuum test. Itu sebuah kotak atau wadah transparan diletakkan di atas sambungan las yang sudah disemprot larutan sabun. Alat vakum kemudian dihidupkan untuk menciptakan tekanan negatif dalam kotak tersebut. Tekanan vakum akan menarik udara dari dalam, dan jika ada bocoran pada las, gelembung akan muncul di larutan sabun yang kemudian dapat diamati melalui kotak transparan. Yang ketiga itu ada chalk test. Satu sisi sambungan las dioles dengan minyak tanah atau solar. Sisi lainnya diolesi dengan larutan kapur atau sejenisnya. Minyak tanah akan meresap melalui pori-pori atau retakan las atau cacat las dan meninggalkan noda pada lapisan kapur di sisi lain yang menandakan adanya kebocoran. Kelemahan metode ini adalah membutuhkan waktu yang lama untuk melihat hasilnya. Oke, selanjutnya itu ada prosedur pelaksanaan uji makroeca. Yang pertama itu ada persiapan sampel. Itu potong spesimen atau sampel dari bagian yang akan diuji. Yang kedua ada penggerindaan dan penulisan. Gerinda sampel menggunakan roda gerinda atau mesin gerinda untuk meratakan permukaan. Yang ketiga itu ada proses etsa atau etching. Pilih larutan etsa atau reagent yang sesuai dengan jenis material yang akan diuji. Yang terakhir itu adalah ada pengamatan dan analisis. Periksa sampel di bawah cahaya yang baik. Untuk macam-macam uji makroeca, itu yang pertama ada uji penetrasi las. Tujuannya adalah untuk memastikan logam las menembus sampai kedalaman yang sesuai dengan desain. Dan apa yang terlihat? Apakah penetrasi penuh, full penetration, atau tidak penuh, atau partial penetration. Untuk kegunaan di industri kapal sendiri, itu sangat penting karena kekuatan sambungan pada lambung, kapal, tangki, atau sekat bergantung pada penetrasi penuh agar tidak bocor atau retak. Yang kedua itu ada uji distribusi logam las dan has atau weld profile and has examination. Tujuannya adalah untuk melihat bentuk penampang las dan daerah yang terkena panas. Dan apa yang terlihat? Itu ada lebar has, kesimetrian jalur las, serta transisi antara logam induk dan logam las. Dan kegunaannya sendiri itu untuk membantu memastikan proses pengelasan tidak menimbulkan has terlalu lebar yang bisa rapuh.
Yang ketiga itu ada uji cacat makro. Tujuannya adalah untuk mendeteksi cacat besar yang tidak terlihat dari luar. Dan cacat yang bisa terdeteksi itu ada yang pertama ada lack of fusion atau las tidak menyatu dengan logam induk. Yang kedua ada porosity atau gelembung gas terjebak. Yang ketiga ada cracks atau retakan pada daerah las atau has. Selanjutnya ada undercut atau cekungan di sisi las. Dan kegunaannya sendiri untuk memastikan kualitas sambungan sesuai standar klasifikasi seperti BKI, ABS, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada uji lebar dan tinggi jalur las. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah ukuran jalur las sesuai dengan spesifikasi dan apa yang terlihat. Apakah las terlalu cembung, terlalu datar, atau kurang isi. Kegunaannya adalah untuk mempengaruhi kekuatan mekanis sambungan dan aliran beban pada struktur kapal. Sekarang masuk di perbedaan leak test dan uji makroexa. Perbedaan pertama dari aspek tujuan utama. Untuk leak test sendiri itu untuk mendeteksi kebocoran dan memastikan kekedapan suatu sistem, apakah kedap air atau udara. Dan untuk tujuan utama dari uji makroexa sendiri itu untuk menganalisis struktur internal material, terutama las-lasan untuk melihat cacat tersembunyi. Untuk dari aspek prinsip kerjanya, leak test menggunakan perbedaan tekanan atau zat penjejak atau untuk menemukan aliran gas atau cairan yang keluar melalui celah. Dan prinsip kerja uji makroexa sendiri itu menggunakan porsi selektif yang menonjolkan batas butir, fase, dan cacat pada permukaan material. Nah, selanjutnya untuk aspek fokus pengujiannya sendiri. Untuk leak test itu fokusnya pada kekedapan atau keutuhan seal dan sambungan. Untuk uji makroexa itu fokus pengujiannya adalah pada kualitas struktural, penetrasi, pori-pori, dan retakan internal. Untuk sifat pengujian dari uji kebocoran itu tidak merusak atau non-destruktif. Objek yang diuji tidak rusak dan dapat langsung digunakan. Untuk sifat pengujian uji makroexa sendiri itu merusak atau destruktif. Itu membutuhkan pemotongan sampel dari material asli sehingga sampel tidak dapat digunakan lagi. Ya, terima kasih sudah memperhatikan materi yang sudah saya sampaikan. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.